Halo guys, kali ini kita berjumpa lagi di channelnya Putra Tunggal Berfarm. Kita mau bahas sedikit-sedikit tentang ternakan ya. Intinya tentang ternakan di kandang kita, di kandangnya Putra Tunggal Berfarm Bandung. Tanpa mengurangi rasa hormat buat penonton semuanya, kita langsung masuk ke sesi-sesi pertanyaan berikut ini. Tujuan beternak ya, saya itu tujuan beternak itu cita-cita sebenarnya dari kecil tuh kan kayak sering main gitu kan, kayak ke pasar ya di Bandung di sini. Ada salah satu pasar terkenal namanya Pasar Sukahaji. Kayak berekspektasi tinggi aja gitu, dulu beli burung tuh pingin yang selalu ada ringnya gitu kan, ada ringnya. Terus makin hari itu ekspektasinya makin tinggi gitu, pingin burung sendiri pakai ring sendiri gitu kan, kayaknya keren gitu kan. Nggak selalu kita harus beli yang ada ringnya gitu. Saya pingin punya ring tapi pakai ring sendiri gitu. Nah, pada berjalannya waktu, kira-kira di tahun 2009 apa ya, saya kan udah main ya 2009 saya coba-coba ternak. Oh ya, alhamdulillah hasilnya jadi, terus pakai ring sendiri, wah seneng banget. Nah, berjalannya waktu ada suatu perlombaan di daerah sini, khususnya daerah Cimahi atau Kabupaten Bandung Barat. Saya coba lomba dan ekspektasi saya makin tinggi. Ekspektasi saya makin tinggi, pingin punya ternakan sendiri, juara. Nah, itu kan maksudnya itu emang mimpian atau mimpi ya. Mimpi dari kecil, cita-cita dari kecil. Gitu. Jadi makin kesini tujuan saya juga beternak. Ya mungkin sejauh ini ya saya kayaknya nggak mampu beli burung mahal-mahal ya, atau burung-burung yang udah jadi gitu, atau burung siap lomba gitu kan, karena keterbatasan juga mungkin kan. Jadi ya udahlah, saya difokuskan untuk beternak sendiri gitu. Kalau untuk ternakan sendiri kira-kira 5-6 bulan ya untuk proses burung dari telur sampai jadi burung yang siap dilatih ya, atau bahan ya. Sekitar 6 atau 5 bulanan lah. Kira-kira segitu waktunya. Burung siap lomba itu kurang lebih sekitar 8 atau 9 bulanan. Hampir masuknya dari umur dia benar-benar netas sampai jadi burung itu kira-kira 10 atau 12 bulanan, 1 tahun lah untuk menjadi burung siap lomba gitu ya. Wah, bangga sekali. Itu kan dari pertanyaan pertama kita udah ngebahas kalau itu emang cita-cita saya gitu. Alhamdulillah cita-citanya terbayar, dan prosesnya yang benar-benar luar biasa lah. Mungkin orang sekitar Cimahi atau Kabupaten Bandung Barat dulu tahu proses saya dari nggak punya burung, dari jadi penerbang, jadi pelepas, terus saya mengalami proses yang banyak gitu ya, dan hingga titik seperti ini
saya sangat luar biasa gitu. Saya sangat expert banget lah sama diri sendiri gitu, ngebanggain diri sendiri aja gitu. Karena prosesnya emang nggak mudah gitu. Buat teman-teman nih semuanya, kalau main burung harus sabar. Terus kalau beli juga jangan sembarangan, darahnya yang jelas ya. Darahnya yang jelas. Saran saya juga nih buat penonton, cari mah ke bener-bener tim yang emang ternak. Terus ternakannya kalau bisa dibilang jelas juga gitu, darahnya gitu kan. Jadi kita kenapa terbentur selalu dengan darah genetik karena darah itu 75% sudah terbentuk. Untuk darah itu ya 75% sudah terbentuk, dan kasarnya kita tinggal nerusin aja. Nerusinnya apa? Satu, dari faktor tenaganya, dari faktor latihannya gitu kan. Karena burung yang sudah jelas karakternya mungkin tidak akan jauh seperti indukannya gitu. Kurang lebih seperti itu sih, gambaran aja sih. Cuman gak selalu indukannya seperti ini anaknya expert bisa jadi lebih bagus dari indukannya, bisa kurang bagus juga bisa. Karena kan sebuah beternak itu sebuah misteri gitu kan. Benar, itu sebuah misteri, tapi gimana konsepnya kita dalam beternak ini konsisten dalam artian ya kita mengimbangi apa hasil yang kita buat, yang kita ternak. Contoh, kenapa banyak yang nanya, kok putra tunggal adik kakak bisa sama warna, kinerja hampir menyerupai? Karena sistem ternak di sini, kalau saya harus bilang, sistem di sini tuh setelah cabutan telur atau telur yang mau dibabukan, si indukan itu nggak saya tempelin lagi, malah saya petal ikut juga sama telurnya. Misalkan telurnya kebabu, indukannya dipetal sekitar dia jarak waktunya untuk angrem, gak lama dari situ disatuin. Nah, karena saya kenapa punya konsep gitu, karena dulu saya sempat main burung ocehan ya. Main ocehan itu kan suara dan birahinya itu harus stabil ya, harus benar-benar rata gitu antara stabil birahinya itu birahi muncak atau low gitu ya. Jadi harus mainin tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau di merpati itu kenapa bisa dibilang, yang tadi banyak nanya nih netizen nih, teman-teman yang lain pada nanya sama saya, kenapa Om kok bisa rata? Nah, ini sedikit bocoran aja buat teman-teman semua yang nonton nih di channelnya Putra Tunggal Bird Farm Bandung. Jadi di sistem di kandang Putra Tunggal ini kita main petal. Kenapa main petal? Karena saya meningkatkan birahi di antara jantan dan betina biar gennya nyatu gitu. Karena kalau misalkan burung yang udah jodoh telurnya diambil terus kita antepin lagi ya, dia dengan sendirinya ya nggak ada gairah lagi gitu, kayak udah ya udahlah gitu. Jadi kalau bisa diartikan gen yang ngisi itu ya karena kita di antara jantan dan betina itu birahinya saling ngotot minta kawin gitu kan. Jadi gen dari betina ngisi, gen dari jantan juga ngisi gitu. Makanya mungkin bisa dibilang warna sama, postur sama gitu kan, kinerja nggak jauh beda gitu kan, bisa dibilang rata lah gitu ya. Karena sistem ternaknya di kandang saya ini Putra Tunggal itu konsep ternaknya begitu gitu. Jadi sistem petal gitu teman-teman. Nanti boleh dicoba aja, barangkali teman-teman mau coba diri kandangnya, ternaknya di sistem kayak kandang saya di sini, boleh nanti dicoba. Nanti kalau misalkan masih gitu-gitu aja atau itu ya berarti mungkin Anda kurang beruntung gitu. Saya beruntung gitu. Cuman konsepnya seperti itu. Gebrakan namanya ternak misteri. Ini pertanyaan juga rada unik juga nih, gebrakan apa ya? Mungkin sejauh ini saya nama-nama darah juga dari rekan-rekan semuanya di PMTI.
ada beberapa temen yang maksudnya deket lah sama saya kolaborasi juga ada beberapa, contohnya banyak lah. Nanti di video selanjutnya yang akan berlangsung nih, nanti kita spill darah-darahnya ya. Pokoknya gebrakan-gebrakan tahun 2025 atau 2026 dan tahun selanjutnya insya Allah menyediakan segala macam karakter di Putra Tunggal buat konsumen tercinta nih, buat teman-teman semuanya tentunya juga ya. Paling begitu aja lah. Dari video sebelumnya yang tadi, nah kita mau spill gebrakan-gebrakan apa lagi nih kan. Nah jawabannya gebrakan apa lagi nih ya kira-kira gitu kan buat Putra Tunggal ke depannya. Saya mau spill beberapa bibitan bisa dibilang new ya atau baru ya. Di sini ada Jogja, tolong Yan dilihatin Yan buat penonton nih, penonton mau pada lihat nih. Nah di sini saya namainnya Putra Jogja. Ini dari Pak De Supri. Bapaknya sekarang udah ada di tim Gongpei, namanya Jogja. Nah ini anaknya namanya Putra Jogja kalau di sini sama saya dinamain. Ini untuk larannya. Nah ini mudah-mudahan bisa nyetak player-player di tahun 2025 ya, tahun yang akan datang ya. Ini salah satu bibitan baru juga di kandang ini gitu ya. Lagi proses. Nah lagi disilang nih sama anaknya Tobasco kawin ke anaknya Hellboy kawin ke anaknya Master Kid, keluar betina, kawin ke Tobasco, keluar ini gitu. Ini larannya. Nah, ini pasangannya Putra Jogja ya, teman-teman semuanya. Hellboy. Nah di sini ada Hellboy, legend juga ini, udah masuk kandang ternak. Ini ada Hellboy, ringnya itu Kingdom 99. Burung ini salah satu legend juga di kandang kita. Ini burung dari tim Mekar dulunya. Ternakannya Kingdom 99, ex-playernya Panghegar sama Mekar. Ini namanya Hellboy ya. Ini Hellboy ini ada beberapa adiknya juga yang bikin viral tuh, kayak Tragedi yang ada di tim Klonang-Klonang. Nah ini kakak kandungnya. Ini anak Lollipop, cucunya Kuda Besi, teman-teman. Bapaknya Hunter, tapi Hunternya udah nggak ada. Lagi saya kawinin sama anak Tobasco juga. Tobasco ketemu anaknya Master Kid. Ini burungnya. Gedeg ya, dari piyik ini gedegnya. Udah gedegnya bukan penyakit lagi tapi takdir. Bulunya halus, top pokoknya. Nah, teman-teman pasti tahu nih, ini salah satu playernya legendaris juga, mantan playernya almarhum, dulu punya Om Kiki, timnya hoki, nama burungnya Tuyul. Saya dapat beli dulu di timnya RMT, dapat lelangan, alhamdulillah dapatnya murah. Jadi saya beli karena tahu kinerjanya gitu. Terus burungnya hokinya bagus juga. Mudah-mudahan anak-anaknya hokinya juga bagus-bagus. Nah, teman-teman di sini juga ada yang aneh, jambul. Ini salah satu burung mahal juga ini, darahnya. Ininya mah nggak mahal, darahnya yang mahal. Ini cucu jaguar. Jaguar Kenwood. Cuman cito ya. Cito atau kuncung. Bisa dibilang cito atau kuncung. Kuncungnya mewah banget. Oke.
Nah, tadi kan udah bilang nih, segala macam karakter mau dicetak nih sama Putra Tunggal. Saya mau spill bibitan burung loncat bisa kategori gebernya berdiri aja katanya. Nah ini kita spill. Ada beberapa juga. Ini bapaknya jet set kawin ke anaknya Rangrang, kawin ke adik kandung Nini Anteh, keluar ini namanya si Gen Z. Ini salah satu bibitan ring Putra Tunggal, nggak saya pakai, bagus takut laku, takut hilang. Saya bibitin karena buat terusan gitu. Karena udah ada contohnya dari sini. Mudah-mudahan anaknya juga pada bagus gitu. Lagi saya silangin juga ini ke ringnya Puma GLG. Anaknya dari Rangrang ketemu ringnya Arandi kalau nggak salah. Keluar ini. Ini ringnya Puma GLG. Darah Jablay juga. Udah ada sampel banyak dari jalur ini. Mudah-mudahan keluarnya Jablay karakternya. Untuk capit udang? Capit kurang oke sih. Overall rata-rata burung loncat supitnya egang. Ini ring Puma GLG juga. Saya dapat dari almarhum. Ini salah satu anak jet set asli. Namanya Dejavu. Karena saya pernah punya burung mirip kayak gini dari Babah dulu. Karakternya ya, kalau burung enggak. Cuman mata sama mata asemnya agak gelap gitu. Ada kejagung-jagungan matanya. Ini bapaknya yang tadi gitu. Jet set ketemu anak Rangrang. Ini. Oh yang tadi kan ibunya adik kandung Nini Anteh, kalau itu bapaknya yang tadi itu. Nah ini pertama punya bibitan yang ngeluarin jemping, namanya Yunani. Ini bisa dikategorikan line breednya jet set. Jadi kuat banget darah jet setnya buat nyetak turunnya ke atas dulu bosku. Nah ini lagi bulunya lagi rapi, top pokoknya buat diambil anaknya. Soalnya bulunya lagi rapi. Mudah-mudahan jos anak-anaknya. Lagi nyetak semi nih bos. Senggol dong. Nah ini ada gentar. Gentar ini bapaknya anak kuda besi. Ibunya masih anak master kid. Gentar. Juaranya top gentar. Ini ada salah satu player yang sia-sia karena kredibilitasnya itu sangat luar biasa, jauh sama kakaknya. Tapi ada faktor beberapa yang emang saya sangat prihatin ke burung ini. Sedih lah kalau diceritain. Terus saya nggak mau kayak ngambil resiko yang lebih lah untuk burung ini. Ini salah satu adik kandungnya Banteng, namanya Berlin. Nah ini, boleh di spill. Adik Banteng ini lagi saya silangin ke darahnya kakak saya lah, itu mah bisa dibilang sohib CS kental, sekental susu manis Asian flag.
Ini Giselle ketemu Marlene ini anteh. Ternakannya bisa disepil ringnya. Ini ternakannya Bakom TSM, ring PMT-nya. Ini darahnya lagi viral juga guys. Ini peternaknya History Araportis, Sukma NSF ini. Darahnya lagi pada well pokoknya. Ini ada salah satu bisa dibilang paling bagus anaknya sang maskot Del Monte, itu cuma dia doang. Namanya Jaya. Saya mikir tuh Jayalah putra tunggalku, tapi ini malah dibikin bibit karena ya ini salah satu anak putra maskot. Ya maksudnya anak sang maskot yang benar-benar kinerjanya well banget. Ini Del Monte kawin ke anaknya Master Kid. Nah, lagi saya silangin nih. Jangan kaget teman-teman. Coba di-spill betinanya. Ini ekspektasi saya ya, ini ekspektasi saya. Karena dari jalur atasnya udah jelas. Terus visitnya juga pada jelas. Kinerjanya juga jelas. Saya silangin ke adiknya Columbus. Satu bapak sama Columbus, cuman beda ibu. Betina. Ring Puma GLG. Ini salah satu bisa dibilang jablay terunik ya. Dia tingginya nggak mau kembung tapi tinggi turun. Pendeknya juga mau. Pokoknya burung paling langka di kandang saya cuman dia doang. Namanya Antinero. Bisa dibilang ranjau. Dulu di Tasik ini burungnya ternakannya Abakom. Ternakannya Abakom. Dulu namanya Antinero. Di saya diganti namanya ranjau. Nah ini burungnya kalah semper burungnya tuh keras, jadi cedera, jadi nggak saya pakai, saya dijadiin bibitan. Nah ini ranjau atau Antinero. Satu tetesannya mamahnya BW. Del Monte kawin ke Codet MK. Keluar ini satu tetesan mamahnya BW, mamahnya Berbatok. Nah ini namanya Pangeran. Lagi saya silangin ke anak Tobasco MK Codet juga. Ini adik kakak sama jantan-jantan yang tadi saya udah spill. Ini betina, anak Tobasco juga. Ini betinanya kebilang keren juga. Saya dapat dari Aiksan Kusitani. Nama bapaknya Aslan. Aslan ketemu adik Jayabaya, warna hitam. Ini salah satu anak Tobasco juga. Tobasco kawin ke Codet MK. Codet kawin ke anak Master Kid, keluar betina. Kawin ke Tobasco, keluar ini. Ini salah satu anak Tobasco juga ya teman-teman.
Nah ini anak Tobasco juga, sama yang tadi masih adik kakak. Jadi ini ada dinasti ya, keturunan yang harus diteruskan gitu. Karena emang darahnya dari sini tuh, maksudnya saya fanatik banget di kandang ini sama darahnya Tobasco. Karena kurang lebih ya Tobasco udah, makasih udah banyak rezeki. Dulu burung itu emang salah satu burung impian saya juga waktu ada di kandang Panghegar. Dulu waktu di kandang Panghegar sempat saya tawar kalau nggak salah, cuma waktu itu nggak dikasih kalau nggak salah. Terus ada di Mekar, setelah ada di Mekar kandang saya Putra Tunggal. Ini anak dari Tobasco juga. Tobasco ketemu Codet MK. Nah ini Punik ini salah satu ternakan teman saya, namanya Amar, tim Duduluran dulu, Bandung Timur. Ini namanya Punik. Ya bisa dibilang ini darahnya masih ada Ajibnya juga, ada Jupiternya juga. Nah ini burungnya namanya Punik. Guys, ini sebenarnya the real sumber. Ini Codet MK tuh ini namanya si Golodo karena emang badannya gede banget, cuman rahimnya istimewa. Ini badannya nggak kurang well, cuman rahimnya bagus. Nah ini satu bapak sama Columbus, dari Pak Babah juga, dari Pak Haji Ai almarhum. Ini satu bapak sama Columbus, cuman beda ibu. Namanya di saya Avatar. Lagi diternak juga, ada beberapa anaknya yang udah muncul. Boleh di spill. Nah, ini mamahnya Naruto. Ini itu cucunya Tobasco. Ketemu Diaby Jupiter. Diaby kawin ke Ring Hairwan, dulu punya betina, kawin ke anaknya Tobasco, keluar ini. Nah ini anaknya Master Kid. Saya beli dapat dari Mang Ei. Master Kid ketemu anak pedus Hairwan, namanya Bellissima. Lagi saya cross ke darahnya Bebasan, darahnya Megasona dari Bos Ari ASK Sel. Warnanya unik, lucu juga. Nah, kalau ini ternakan lama saya. Ini tuh bisa dibilang darahnya karton. Karton ketemu Ajib Calaga. Ini namanya karton. Over CC, saya berhentiin karena emang CC-nya luar biasa. Mudah-mudahan anak-anaknya pada jos. Soalnya lagi saya silang ke darah yang sekarang lagi banyak bermunculan di luar sana. Sama ringnya, nanti kita sebelum ngikutin aja. Lagi saya silang ke darah anjing gila, anaknya Dinamo. Makasih sebelumnya AA Acong udah ngasih nih bibitan top banget. Saya coba silang ke karton.
Nah guys, ini Tobasco ketemu anak Master Kid, namanya Satrio. Ini Tobasco itu benar-benar diperuntukkan nih di kandang kita, karena emang well pokoknya ajibnya masih ori, bukan kaleng-kaleng. Ini betinanya Hellboy ketemu Codet MK, si Golodog yang tadi ibunya. Ini anak Hellboy juga. Nah, ini ada anak Hellboy juga yang saya bibitin. Karena ngelihat faktor Hellboy juga umurnya udah berpaut lumayan. Jadi regenerasi lah, bisa diceritain mah. Ini Hellboy ketemu MK Codet juga. Namanya Maestro. Lagi saya kawinin sama darah Tobasco ketemu darah Del Monte. Cuman ini tuh satu bapak sama BW beda ibu. Sama BW sama Berbatu beda ibu. Nah, kali ini ada yang spesial. Ini adalah Tobasco. Tobasco ini Tobasco ini ya bisa dibilang maskotnya kandang ternak, atau semua di sini sudah dilengkapi darah Tobasco. Nah, ini burungnya. Ini tuh Ajib ketemu anak kudus HR1. Ringnya masih ring asli peternaknya, ring buana. BNR, kalau dulu bukan PMTI ring pusatnya, tapi BNR 2013 kalau nggak salah. 2000 berapa ya ini? Coba bisa di-spill. 2013, betul kan? Sip, benar. Nah, itu. Ini salah satu maskot ternaknya Putra Tunggal tuh dari sini gitu. Awal mulanya. Nah, ini salah satu bapaknya Berbato BW yang mungkin kedepannya teman-teman ada beberapa yang udah ide, mudah-mudahan disehatkan burungnya, berkah lah pokoknya, mudah-mudahan pada senang. Nah, ini salah satu anak Del Monte, satu tetesannya Pangeran yang tadi di sana warna perak, hitam sama silver. Nah, ini mamanya bebek. Posturnya gede, panjang, supitnya agak lebar, tulangannya tebal juga. Nah, ini anak Del Monte guys. Guys, cukup hari ini kontennya. Nanti teman-teman semuanya bisa simak di video ini. Dan barangkali juga ada yang minat, boleh kontak person atau hubungi media sosialnya Putra Tunggal Bird Farm. Adminnya saya yang pegang sendiri langsung. Boleh kalian kontak atau tanya-tanya, boleh sharing juga boleh. Pokoknya saya bisa balas, pasti saya balas gitu ya. Intinya pasti saya balas, jangan khawatir. Buat sharing atau tanya-tanya boleh, karena semua ini belajar, konsepnya belajar. Nggak ada yang jagoan ternak itu, main burung juga nggak ada yang jagoan. Intinya nanti kita boleh sharing bebas. Cukup di video ini, see you next time. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum.